Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah, kita tadi bicara tentang menikmati ibadah. Ngoten nggih? Kita tadi sampai di ceritanya orang yang bisa menikmati membaca Al-Qur'an. Ya. Ceritanya orang yang bisa menikmati membaca Al-Qur'an. Ini kita ambil iktibar. Kita enggak perlu malu, enggak perlu izin, ya toh, berbisik kepada Allah. Jangan malu sholat menangis, jangan malu membaca Quran menangis. Bahkan itu kalau ulama-ulama lama zaman sahabat dan tabi'in, baca Quran menangis itu satu anugerah tersendiri. Enggak bisa diminta datangnya, tapi enggak bisa ditolak juga datangnya. Kita ini harus mengikuti proses. Baca fasihnya aja kita belum, apalagi mengerti isinya, apalagi menghayatinya, apalagi sampai bisa menikmatinya. Kita banyak yang baca Al-Quran dalam sholat ya, nggak usah jamaah umum, sudah mubalek mubalighot, kadang-kadang itu artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila juga belum tahu. Padahal sudah bertahun-tahun dibaca. Kadang sudah mubalik-mubalighot enggak tahu bacaan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kadang enggak tahu artinya. Bacanya aja kadang belum teteh. Sudah ngajar lama bacanya kayak cabai rawit. At-tahiyatu lillah. Ini kenyataan saudara jamaah. Mestinya kan dibaca at-tahiyyatu lillah. Lah, jadi stepnya kalau kita supaya bisa menikmati membaca Al-Quran, menikmati sholat, menikmati zikir, menikmati munajah kepada Allah. Ladzatul munajah. Ladzatul munajah. Nikmatnya berbisik kepada Allah. Kalau zaman Bapak Imam almarhum, DP datang Gusti Allah. Gimana kita mau sampai di level itu kalau kita bacanya belum jelas, apalagi artinya belum tahu, apalagi ingin menghayati. Jadi stepnya itu belajar baca yang betul, ya, dilihat kitabus sholahnya. Kalau saya usaha saya ijtihad saya jamaah, saya kumpulkan mulai tulisan mulai Imam istawu wala takhtalifu i'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min tamamis shalah istawu wala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Banyak saudara, ditulis, dibaca yang betul, dan usahain baca semua doa bertajwid, bermakhraj, semua usahain, jangan malu. Salam assalamualaikum, coba dicoba assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, coba. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.
Salam aja kan kita belum bisa, saudara. Assalamualaikum. Iya ngono ning aja ngono para sedulur kita. Enggak dosa itu, enggak bertajwid. Well, kita ada yang kita ingini yang lain. Baca doa Quran semua. Bacaan doa bacalah dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Berhentinya, makhrajnya, apanya semua betul. Nanti kalau kita bisa membaca seperti itu, tingkatkan, mengerti isinya, mengerti maknanya. Saya tahun sebelum tugas ke Dikadi Kidul ini, saudara jamaah, orang pertama yang ngajarin saya, insya Allah yang sakliting saya insya Allah mengikuti ya, Pak Solekan. Pak Solekan yang dulu moto, suaminya Bu Hajah Juminah, Mbak Juminah. Beliau pernah ngomong ke kita ini, kamu nanti ngajar sak donya, dadi gurune jagat. Kudu iso bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia. Lah terus di rumahnya sekarang ditempati imam nggih. Yang utaranya Aula Shogir itu, masjid itu. Di situ itu insya Allah dengan beberapa kawan tuh kita baca bacaan sak maknanya. Alif lam mim, ayat mutasabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang artinya kecuali Allah. Dzalika demikian itu, Alkitabu kitab, la raiba tidak ada ragu-ragu fi di dalam kitab. Jadi semua oleh beliau itu dimaknai semua dan disuruh ngapalin. Tahun 2013 saya jumpa Pak Bintoro. Insya Allah banyak yang tahu Pak Bintoro ya. Pak Bintoro dulu tempatnya di Gading Kidul. Dulu pernah punya istri namanya Mbak Atia. Punya anak namanya Mustafa, ingat saya. Ngerti nggih? Nah itu. Hah? Oh, Meladen Sawah. Oh, berarti royanya Pak Amal. Itu Pak Bintoro itu sejamaah. Saya jumpa di Jakarta, Cipete, pertengahan 2003, saudara. Itu pas hampir puasa. Saya jumpa beliau cerita gitu. Saya dulu dibilangin, saya tanyakan beliau karena orang lama. Pak Bintoro, sampean bisa begini dulu itu diajarin apa sama Pak Jinur Hasan? Oh saya ini suruh ngapalin Quran sak maknanya. Jadi kalau ngapalin Quran ya sak maknanya. Misalnya idza ketika waqa'ati jatuh opal waqtu yang jatuh, laisa tidak ada waqti pada jatuhnya, kadzibatun yang mendustakan. Enggak dusta dan enggak didustakan, enggak bisa dipungkiri. Itu dibaca terus gitu. Lah terus apa yang saya dapat sekarang? Ya seperti ini. Ya saya baca Quran bisa ngerti, bisa ini. Dan Allah paling beliau saja punya keistimewaan. Pak Bintoro ini. Beliau ini kerjanya mijet. Tapi mijet ya nasihat ya opo. Lah kalau pulang puasa itu pulang biasanya. Jadi pulang puasa itu menjelang puasa pulang. Terus asrama Quran di Kediri. Enggak pernah putus, bertahun-tahun enggak pernah putus. Ramadan. Kalau bawa duit itu tas gelangsing itu loh. Bawanya duit itu. Karena mijet itu kalau paling orang lumpuh, orang apa? Mati separuh, mijetnya cuma pakai gini saudara. Ini loh. Gini-gini terus cuman gini-gini. Unyek ini. Badan saya udah unyek semua. Tapi saya ingin confirm bahwa Bapak Imam Haji Nur Hasan pun ngajarin kita karena kita bukan orang Arab, usaha tahu maknanya, usaha tahu artinya. Karena apa? The next level bisa kita jangka. Jadi next level itu kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Saudara, Rabbil alamin, Tuhan, Robbi itu Tuhan yang mengatur, Robbu. Tuhan yang mengatur al-alamin. Dari kata itu diambil tauhid rububiyah. Kalau la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dari kata itu disebutlah tauhid uluhiyah. Sing senengane tauhid lho. Padahal cak tauhid yang di Gading itu udah enggak ada sekarang ya. Apa? Sampun meninggal nggih. Orang yang suka tauhid ya. Di jamaah sebenarnya mangkulnya ada. Tapi Bapak Imam dulu enggak menyebutkan spesifik. Bedanya ilah dengan Rob.
Kalau ilah itu yang berhak disembah. Disembah kalau jilid 1, jilid 2 saya terangkan. Menyembah itu maksudnya mentaati, ya toh? Mentaati perintah dan larangan, maksudnya menjalankan perintah dan larangan dengan mengharap surga dan takut neraka. Itu namanya ilah. Tauhid uluhiyah. Nah, ben gak anu nggih. Kalau Rob itu Tuhan yang ngatur, Allah itu yang the only one, satu-satunya yang mengatur jagat larangnya Allah. Membuat hujan, membuat panas, membuat ini. Makanya apa? Allah berfirman, jangan kamu misui saya. Misui, bahasa Indonesianya apa misui? Jangan kamu menghujat saya dengan menghujat cuaca, menghujat hujan, menghujat panas. Karena apa? Saya yang mengatur itu semua. Dikasih panas, alhamdulillah, tahu rasanya dingin. Dikasih dingin, alhamdulillah, tahu rasanya panas. Dikasih sakit, alhamdulillah, tahu rasanya apa? Sehat. Semua yang ngatur Allah itu. Lah sekarang ilah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. No one has right to be worshipped but Allah. Orang pangeran kang pantes sembah kejaba Gusti Allah. Sembah di sini maksudnya ditaati dan diikuti dengan lahir batin, takut dan mengharap, roghbatan warohbatan. Ini aplikasinya ini loh. Ada orang yang kelewatan, saudara. Kelewatan apa? Hormat bendera. Hormat bendera nggak berani. Katanya ini nyembah tauhid. Padahal Quran ini ngelawontok, iki ya wireng jenggote dawa lho. Hormat bendera takut. Padahal klaim dia itu orang yang bertauhid. Saya hormat bendera ini kan sama dengan menyembah berhala ini. Loh, kok iso loh? Hormat bendera itu bukan menyembah. Udah napa betul? Itu adat kholitin nasa bi khuluqihim. Hormat komandan, kepada komandan upacara. Hormat grad. Padahal komandan ini nggih kepala sekolah atau juragane atau apa bener. Saman hormat gini saudara jamaah. Saman nggak takut surganya, nggak takut nerakanya. Makanya saman gini saudara, saman ngomong sampel kurang ajar, jangkrik, apa sembarang pun gitu. Sementing daya gak kerungu, akhir bulan gajinya metu napa mboten? Metu napa mboten? Saman cuman gini tok, hati saman muangkel gak metu soalnya kuatir kanca-kancane krungu lho. Nyuruh jamput kurang ajar. Keat, sembarang lho sing elek-elek metu lho. Saman gini itu karena apa? Saman tidak takut, ini bukan nyembah. Kemudian apa mboten lho? Saman punya SIM. Halo, yang punya SIM. Punya SIM itu aturannya siapa saudara jamaah? Aturan negara. Kita hidup di negara Indonesia. Kalau menurut Quran hadis, ya ikut aturan Indonesia. Wis SIM rodok kabupaten Bogor. Sing tau nang luar negeri paspor. Sing cedek-cedek ae, sing cedek-cedek. Nyopir sebelah kiri. Kira-kira nyopir teng mriki sebelah kiri niku Quran hadis enten napa mboten? Enten napa mboten? Mboten enten toh? Tapi sampean terus muni iki Quran hadis kayaknya aku tak nyopir sebelah kanan ae. Kira-kira waras napa mboten tiyang niku lho. Itu peraturannya manusia, tapi kita harus ikut. Wa kholitin nasa wa dinaka la taklimanna. Kumbulono menungso bergaulah dengan manusia, bawa agamamu jangan kau lukai. Bayar pajak. Bayar pajak iki awake dhewe kok bayar pajak. Prosedur iki opo gak enek? Hukumane lho Pak Lur. Awake dhewe penduduk Indonesia, wae bayar pajak ya bayar pajak. Pajak kendaraan, pajak tanah, pajak mobil. Ini kan ada Quran hadir sama ikuti, nggak bisa, harus diikuti. Kita sebagai warga negara Indonesia supaya tunduk patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat ya Quran, hadis, apa? Jamaah. Kira-kira mudeng napa mboten niku lho. Jadi kalau tauhid rububiyah, kita yakin betul yang ngatur semua Allah.
Makanya saya cerita tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hati kita tahu segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam. Kita saudara jamaah sudah ketiga kalinya ini saya bicara. Tidak bisa milih siapa orang tua kita. Nggih napa nggih, Lur? Tidak bisa milih siapa orang tua kita. Allah memilihkan kita iki lho wong tuamu. Sama dengan orang tua kita tidak bisa milih siapa kita. Kalau karepnya orang tua, maunya orang tua ya duwe anak ya ganteng, wayu, dukur, pinter, akhlaknya apik, rezekine gampang, apa maneh Mas Lur? Hah? Disenengi wong. Napa malih Lur? Sekolahe dukur, gitu, bolak-balik kula mau sekolahe dukur nang Menara, nang Klopo, nang maunya orang tuh seperti itu. Tapi nyatanya saudara jamaah, Allah milihkan kita lahir brung. Maunya laki-laki keluar perempuan. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah gak enak. Alhamdulillah perempuan. Pertamanya anak, kalau anak pertama alhamdulillah yang penting sudah punya anak. Ya, terus pengen anak laki-laki, keluar perempuan lagi. Alhamdulillah anak perempuan. Keluar lagi wedok mana Lur? Alhamdulillah, astagfirullah, kok wedok toh ya? Alhamdulillah, astagfirullah. Padahal saudara jamaah, orang bisa hamil itu nikmat besar. Nggih napa nggih Lur? Anaknya sehat, ibunya sehat, lahir dengan selamat. Iku nikmat kecil apa nikmat besar saudara jamaah? Besar. Terus punya anak perempuan, siapa yang punya anak perempuan 3 bisa menjaga sampai nggak berzina sampai menikah, orang tuanya surganya kana ma'ifil jannah, jejer dengan saya surga. Sahabat Nabi, kalau 2 gimana? Kalau 2 ya. Enak sing nekat Lur. Kalau 1 bagaimana Nabi? 1 ya. Saking pentingnya punya anak perempuan saudara, nggak usah merengut. Istri bisa hamil tuh, sing pengen hamil, kalau sudah saya bilang tadi nggih, yang pengen hamil Pak Lur, mangan apa? Meres debok, apa sih debok? Yang ompolnya anu loh, pisang itu loh. Diperes, diombe Pak Lur. Mari ngono diplotot, dijungkir, kon nang dhuwur, nang isor, nang iringan, nang sembarang Pak Lur. Kalau waktunya nggak hamil ya nggak hamil. Sehingga orang hamil itu nikmat besar. Apalagi sempurna ibunya apa? Anaknya sempurna lahir batin, syukur pol. Sedangkan saudara jamaah, ya, sedangkan kita nggak bisa milih orang tua kita, sama dengan orang tua kita nggak bisa milih kita. Orang tua punya anak, astagfirullah, anak belum mendalik. Orang punya anak, orang cacat atau yang tidak dikehendaki, laki atau perempuan, tetap harus bisa ridho, bisa nerima, meskipun tidak senang. Mudeng napa betul? Tahu nggak bedanya ridho dan senang? Saya ulangi lagi, jilid 1, bedanya ridho dan senang. Bab niat. Alaikas sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa man syadika wa makrohika wa atharatin alaik. Kamu harus mendengar dan taat, senang, mudah, sulit, terpaksa atau apa, terengginas, atau pilih kasih. Gini ya, taat, merengut, tapi tetap taat, itu ada pahalanya nggak saudara? Halo? Taat, diperintah imamnya, diperintah orang tuanya, dikasih Allah anak, dikasih Allah pemberian, diterima tapi merengut, itu enten pahalanya apa mboten? Ada pahalanya apa enggak? Nah ilmu ini enten porjulur, ada pahalanya. Justru aslinya ketaatan tuh jemaah bisa taat dalam keadaan tidak senang, karena Nabi bilang fi usrika wa yusrika wa man syadika wa makrohita. Kalau orang diperintah seneng taat, iku biasa. Nggih napa nggih Lur? Angger wong iso. Tapi
bisa taat, tidak senang tapi tetap taat karena terpaksa. Nah, itulah sejatinya taat ya seperti itu. Sebenarnya kalau kita itu pintar saudara, ngerti ilmu Quran hadis itu, nggak ada suami marah ke istri itu, nggak ada. Istrinya suruh bikin kopi, merengut. Suruh nyebok anaknya, merengut. Kon blonjo, merengut. Tapi dikerjakan, no. Oh, merengut, gak ada ganjaran nih. Salah Rasulullah. Nggak tahu. Just merengut tapi tetap dikerjakan, no. Itu berarti ridho. Meskipun saya tidak senang, tetap saya lakukan. Itu namanya ridho. Itu bedanya ridho dengan apa? Tidak senang. Ridho dan senang. Lah kalau orang diperintah senang dikerjain biasa. Ya loh? Lah, kita justru ingin masuk surga ini sudah jamaah, bisa mengerjakan yang tidak kita senangi. Khuffatul jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga ini dikelilingi yang tidak kita senangi, dan neraka dikelilingi yang kita senangi. Jadi Pak jamaah, kalau nerangno alhamdulillah rabbil alamin beluru genek lereni, nggak ada berhentinya. Makanya saya nasihat di sini jamaah, syukurlah kalau waktu sholat bilang alhamdulillah rabbil alamin, masukkan di hati, saya ini jamaah, banyak orang yang nggak jamaah. Saya ini punya imam, banyak orang ngaku jamaah tapi nggak punya imam. Saya ini baiat, alhamdulillah. Banyak orang tuh pengen beat, nggak tahu gimana caranya beat. Saya sudah beat. Saya taat, meskipun hati saya nggak suka, saya bisa taat. Jadi yo dua imam, yo beat, yo taat, Rasul. Itu kenikmatan besar yang jaminan surga. Awas sekali hidup berjumpa dengan kebenaran Quran hadis. Syukur malah walur, alhamdulillah berami itu ujung kepala sampai ujung kaki, A sampai Z. Alhamdulillah saya punya istri, alhamdulillah saya punya anak, alhamdulillah saya punya rumah. Meskipun dompleng, meskipun ngeren apa? Nyewa. Alhamdulillah saya punya tempat berteduh. Gak usah mengeluh Lur. Terus anyway Lur, meskipun sampean punya rumah itu aslinya Lur nyewa. Mari ngono ditinggal. Nggih napa nggih Lur? Cumanus nggawe wis mari ngono tinggal. Ditinggal kalau diwaris sih masih untung saudara. Ditinggal, gak punya anak, istrinya dikawin orang, kita yang capek bangun, istrinya dikawin orang. Dipek Rasul. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, walau yajma'u man la aklalah. Dunianya rumahnya orang yang gak punya rumah di akhirat. Hartanya orang yang tidak punya harta di akhirat. Dan yang mengumpulkan dunia ini hanya orang-orang yang gak punya akal. Apa? Dia kumpulkan capek, tapi di akhirat nyegati. Nyegati urusan dengan Allah. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan di hati. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saudara, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih di dunia, Maha Penyayang di akhirat. Hanya kalau di dunia ini semua makhluk Allah diperlakukan sama. Iman tidak iman semua sama. Ada orang iman pangkat, ada orang tidak iman pangkat. Ada orang iman yang rezekinya sedikit, ada orang tidak iman rezekinya sedikit. Padahal yang tidak iman nggak pernah mikir sambung, nggak pernah mikir infak, nggak pernah mikir pembelaan. Rezekinya tidak bisa melebihi orang iman. Sama. Karena Allah sudah janji Ar-Rahman. Lah Ar-Rahim itu harapan kita orang iman di sini. Seadanya orang jamaah harapannya Ar-Rahim. Biarpun di dunia ini saya ini jungkir balik sama dengan orang yang nggak pernah mikir ibadah, tapi saya punya harapan, yaitu masuk surga sama dengan neraka. Karena Ar-Rahim sifat Allah di akhirat, hanya orang iman yang disayangi yang masukkan surga. Kafir nggak punya, Allah nggak punya kasih sayang pada orang kafir, masukkan neraka semua. Na'udzubillah min dzalik. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu orang iman sakit, jatuh, luka, jatuh bangun, well, orang-orang yang nggak pernah mikir akhirat jamaah semua mereka sama dengan kamu. Tapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Sehingga Saudara, Ar-Rahmanir Rahim, kalau orang sudah paham Ar-Rahmanir Rahim, tidak heran dengan dunia. Tidak heran dengan orang yang punya kos-kosan 1000 kamar.
Ini enggak mau gading sing duwe kos-kosan 1000 kamar lho. Umpama duwe gak usah gumun persis lho. Nggih napa nggih lho? Gak usah gumun. Iku ngono peparinge Gusti Allah. Nek iso gawe yo apik, nek gak iso gawe dadi penglulu. Gak gumun. Ar-Rahim misalnya. Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Yang murid yang saya ceritakan tadi sama mikir. Lah ya aku lapo gumun ambek menungso. Ngapain saya tidak mengharapkan akhirat? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah yang menjadi raja. Kalau dibaca Maliki, Allah yang merajai. Tapi kalau Maliki, Allah yang memiliki Yaumiddin di hari kiamat. Hanya Allah yang berkuasa di hari kiamat. Apa di dunia Allah gak berkuasa? Iya. Tapi Allah masih memberi kuasa orang untuk berbuat. Allah yang merajai di hari pembalasan. Apa Allah sekarang gak jadi raja? Iya. Tapi Allah masih memberi manusia ini hak untuk merajai orang lain. Tapi di hari kiamat saudara jamaah, jangankan merajai orang lain, merajai dirinya sendiri lo gak mampu. Kalau kita bilang Maliki Yaumiddin, Masya Allah, pedih, derdek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jilid 2 sudah saya terangkan. Hanya kepadamu saya menyembah. Halo? Halo? Hai sak masjid, wong jamaah-jamaah kabeh. Sing dopo, sing dhuwur, sing nang kelas-kelas. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu saya menyembah. Ini yang membuat si murid itu saudara jamaah kesulitan meneruskan ayat. Karena apa? Kita bilangnya hanya engkau saya sembah. Tapi yang kita sembah saudara jamaah, yang kita sembah adalah apa? Manusia-manusia di sekitar kita. Kita takuti perengutannya, kita harapkan ininya. Mohon maaf ya, berapa banyak jamaah saudara jamaah meninggalkan sholat gara-gara kerja, meninggalkan sholat gara-gara bosnya, meninggalkan sholat gara-gara jadi budaknya, jadi hambanya dagangannya, meninggalkan sambung gara-gara cuma nonton TV. Begitu dia bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Si rojul ini saja orang yang soleh, itu pun masih menangis. Banyak orang jamaah-jamaah kerja di pabrik, kerja di apa saja, sampai hanya nuruti nafsu dirinya, melupakan halal haram, melupakan akhirat. Sebenarnya kalau iyyaka na'budu saudara jamaah, yang saya takuti hanya Allah tok, yang saya sembah hanya Allah tok, yang saya harapkan pertolongannya hanya Allah, nggak ada manusia. Kita ini dibilangi oleh Nabi. Allah berfirman ya, Ibnu Majah ada, Abu Daud ada. Manil tamasa ridon nasi bisa khotillah. Manil tamasa ridullah. Manil tamas ridullah bisa khotinnas. Kafallahu mu'nata. Wa may yaltamis ridon nasi bisa khotillah wa kalallahu ilaih. Orang yang mencari ridhonya Allah, Manil tamasa ridullah bisa khotinnas. Siapa yang mencari ridhonya Allah, mengabaikan murkanya manusia, kafallahu mu'natah. Allah pasti mencukupi keperluan hidupnya. Makan, minum, tidur semua dicukupi Allah, pasti itu. Tapi wa may yaltamis ridwan nas bisa khotillah. Siapa yang mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah, wakalallahu ilaihi. Kehidupannya Allah itu diserahkan ke dia, nggak ditolong Allah sama sekali. Berat saudara, berat. Lah kita ini saja kadang-kadang ya, sungkan bos, sungkan karir, takut karirnya mandek, takut bisnisnya mandek, takut apa, semua dikorbanin. Urusannya Allah dikorbanin, sholat ditinggalin, ropel, Jumatan ditinggalin, sholatnya duhur, gitu, sambung ditinggal, sambung kewajiban dari Allah sejamaah ditinggal. Gara-gara itu, sejamaah jangan takut murkanya manusia, takutlah murkanya Allah. Carilah ridhonya Allah, jangan mencari ridhonya manusia. Kalau bisa sejamaah Allah ridho dan manusia ridho, tapi uangel. Karena apa? Bal aktsaruhum lil haqqi karihun. Manusia itu semua kebanyakan tuh dengan kebenaran tuh karya. Semua. Bal aktsaruhum lil haqqi karihun. Nah ini terus berarti gua harus cuek? Enggak harus cuek.
Kita usaha sakpol kemampuan dekat dengan Allah dan budi luhur. Semoga Allah paring barokah. Wis rada tekluk-tekluk baru nggih. Wis rada tekluk-tekluk apa dereng? Sudah ada tekluk-tekluk apa belum ini? Saumpama ngantuk saudara jamaah saya maklum, nggih. Habis duhur waktunya tidur, tapi anak budut ini saudara jamaah mengagumkan. Budut ini bangun malam, sholat subuh sampai sambil kayak sujud-sujud saudara ya di masjid ini. Terus pagi ya bisa ngaji, sekolah sore, malam masih ngaji lagi. Jadi mama kalau dengerin nasihat ngantuk itu aneh saudara. Ya, tapi saya yakin, saya doain semua siswa-siswi budut Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Jadi pejuang jamaah ila yaumil qiyamah. Saya doakan juga semua jamaah-jamaah hidupnya mulia dan mati masuk surga. Amin. Terus ya. Sekarang wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in ini saudara jamaah, murid tadi itu berhenti sampai diulangi lagi karena dia nggak kuat. Wa iyyaka nasta'in. Apa saudara jamaah? Hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Coba seadanya masjid, sak masjid gitu lur, yang jobo-jobo semua. Kalau kita punya masalah saudara jamaah, siapa yang kita lariin? Halo? Siapa yang kita lariin saudara? Sinten? Allah ta menungso? Kudune sinten? Allah. Tapi nyatanya kena tilang. Wis gendowan dapan sapa sing iso gagalno iki? Nggih napa nggih, Lur? Perlu anaknya masuk sekolah. Tidak doa, tidak pasrah, tidak apa wis iki nyogok piro iki? Sapa sing peduki supaya anakku iso mlebu? Wa iyyaka nasta'in jamaah, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Ini ditangisi sampai subuh, sampai menjelang subuh. Gak bisa, ya Allah, saya ini ngomong, dia bilang saya ini munafik guru. Karena apa? Saya bilang iya karena na'bud, tapi ternyata kesembahan saya kepadamu itu enggak murni. Saya masih takut banyak orang meninggalkan menyembah kepadamu. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nyatanya manusia dimintain manusia, bukan Allah. Mestinya saja Jamal kok anaknya lulus. Anaknya lulus. Ya Allah, beri anak saya sekolahan yang barokah. Berilah yang the best. Bisa sambung jamaah, bisa jumatan, bisa ngaji, enggak terpengaruh. Pilihkan sekolah yang terbaik. Udah, doain aja. Tawakkalna 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Kita gendata anak saya harus masuk PNS. Wah, cari sogokan sana, sogokan sana, sogokan sana. Gitu. Padahal bisa ahli nyogok apa Lur? Gitu. Jadi kadang kita itu jamaah serahkan ke Allah, doa, jangan maksain. Karena apa? Kita udah doa, iya karena abudu, iya karena nasta'in. Tapi si murid ini jamaah berhentinya hanya sampai di sini. Dia bilang, ya apa? Ya Ustaz, ya Syekh, ana munafik. Aku lu iya karena abudu, iya karena nasta'in. Lakin na'budul nas wa nasta'inun nas. Saya ini munafik, saya ngomongnya hanya kepadamu Allah saya menyembah, tapi yang saya sembah manusia. Saya hanya minta tolong kepadamu ya Allah, hanya kepadamu saya minta tolong, tapi yang saya minta tolongin banyak manusia. Maksud saya gini loh jamaah. Niki biasakan nggih. Kita ada masalah. Apa aja? Pertama disebut Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berilah pertolongan. Ini kenyataan saudara jamaah. Saya jilid 2 sudah saya ceritain, tapi ini terjadi di Malaysia. Saya jemput adik saya ini loh, Daud dari Mekah. Yang nyupirin saya saudara jamaah big boss, bukan driver. Jadi nggak tahu. Yang nyupirin saya ini istrinya itu kerjaannya bikin hotel sama ruko sama shopping center jadi satu. Jadi kelasnya kalau di Indonesia ini T, bukan kelas M lagi. Nah, beliau ini ya karena menghormatin saya mubalek, menghormatin Daud mubalek, dijemput sendiri, disupirin sendiri. Lawang namanya bos saudara jamaah, bukan supir. Jadi nyupirin saya itu sepanjang jalan di jalannya taksi. Jadi masuk airport itu kan ada jalan umum, ada jalan taksi. Ini jalan taksi dan markanya itu bukan sak gini saudara, markanya ini sak gini. Markanya gede tulisannya taksi lane sama public pickup. Dia yang taksi lane dulu.
Terus saya ngomong, kan saya di Australia itu nyopir taksi, saudara. Jadi apal lambune airport menggoe sembarang kali apal kalau semua. Terus saya bilang, saya manggil Tuan. Saya bilang Tuan. Sana itu panggilannya Tuan dan Puan. Nek wong priayi cak panggilannya Tuan dan Puan. Tuan, kita macam di dekat salah ini. Oh ya? Tengoklah nanti. Sampai depan, oh ya kita salah. Lah salah itu saudara jamaah, sudah mau masuk itu yang ruang taksi itu. Terus dia cross gitu aja, cross yang marka yang gede itu saudara, cross red. Di situ ada 2 polisi. Mau merah mukanya saudara. Ternyata dia itu merasa dihina. Kamu di depan mata polisi crossing dan ngenyek. Jadi dia bilang tuh kayak ngenyek. Sengaja melanggar dari jauh, sudah di situ ngenyek terus marahin pol. Saya bilang, Cik, Puan, tenang. Bismillahirrahmanirrahim, Allah paling selamat. Oh begitu ya? Ya. Wah ini kita salah ini. Tuh tengok tuh udah muak. Jadi polisi ini ada 2 itu wis muring-muringnya itu sampai ngawet-ngaten balur. Terus dia bilang, Tuan polisi, kita tak tahulah. Kita tak pernah datang sini. Kita nak jemput orang dari haji. Tapi itu kamu pelanggar sport 2 loh. Sekarang gini aja, Tuan polisi, kita bersalah, tapi yang pertama saya mohon maaf, jangan ditilang lah, ini kan nggak sengaja, gitu. Saya pun bukan supir, gitu dia bilang. Saya pun bukan supir, tapi kalau nak ditilang memang itu hak Pak polisi, terserah. Tapi saya mohon maaf, saya salah, saya nggak. Akhirnya dikasih tilang tapi tulisannya peringatan. Biasanya itu 300 ringgit, saudara. 300 ringgit niku nek duga ini piro? 300 real piro, Bro? Kali 3.500 saudara. Wis pokoknya sakmono lah. Maksud saya itu gini ya. Terus beliau masuk. Itu dia bilang, betul juga ya kalau kita ada apa-apa itu kita sebut nama Allah dulu. Allah memberikan jenengan ulur ada apa aja. Menghadapi anak, menghadapi rumah, menghadapi pengen ini, pengen beli tanah, pengen beli itu, baca bismillah dulu, doa. Sampai yang paling simpel saudara jamaah, minta kepada Allah. Berkali-kali saya sebutkan, sahabat tuh sampai mau beli serampat sandal aja sholat istikharah. Usahakan kita seperti itu, jangan istikharah hanya kalau mau ngelamar, habis itu selama hidup nggak pernah istikharah. Halo? Kira-kira gini apa nggih, Balur? Mau bikin toko, mau jualan ini, mau bikin model ini, apa-apa semua saudara jemaah baca sholat istikharah. Wah iki ketoke model ini laris, sing ahli-ahli bikin kudung. Halo ya, sholat istikharah. Jadi semua kita kerjakan tuh kita tanyain ke Allah, kita serahin ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang menyerah kepada Allah dicukupi oleh Allah. Itu kalau kita betul-betul iya karena butuh iya karena stain. Ternyata jemaah kalau dioncai hidup kita ini mulai A sampai Z saudara jamaah, ayat ini insya Allah 0,001% pun belum kita kerjain. Belum kita kerjain, susah mengerjakannya. Sampaikan murid ini yang hafid Quran, alim, nggak pernah nggak sholat malam saudara jamaah, masih bisa menangis, ya toh? Gara-gara apa? Seperti melihat Allah atau seperti dilihat oleh Allah, merasa kehadiran Allah di situ. Lah, sekarang balik ke poinnya saudara jamaah. Nikmatilah ibadah seperti Allah melihat kita. Ibu-ibu yang masak di dapur, ngirisi jangan. Aku itu delok Gusti Allah. Ya toh? Bapak-bapak tukang yang bersin-bersin ini, yang betul-betulkan, saya ini dilihat Allah, saya nikmati. Saya dalam sabilillah, saya tak banyak doa. Nyapu halaman, menghormatin tamu, gitu, nerima tamu, guru-guru budut, niatin amal soleh, niatin ibadah. Nikmatilah, ngajar murid-murid yang bandeng, yang badung, Balur. Bandel sama badung, jadi satu, jadi badeng, Balur. Yang murid 6.000 saudara, 6.000 nama pinten Pak Fitri? 6.000 pinten? Hah?
6.000 kurang dikit. Oh, 6.000 kurang 70 berarti pun 6.000 lur ngene kuwi. Murid 6.000 lur. Enek sing ngising kerjane lur. Nggih apa nggih lur? Enek sing turu, enek sing senane mangan, enek sing pengen metu. Ada yang datang pertama ke sawah teriak-teriak, ah, ah. Tiba-tiba anaknya konco kula nggih ngoten lur. SMP kelas loro di pondokno lur. Pengen nangis, naik ke menara, naik ke kubah itu teriak-teriak saudara. Ah, ah. Terus sama itunya, kalau di MC-nya itu didatengin. Ini yang cerita di MC-nya. Kenapa kamu teriak-teriak? Saya kangen bapak ibu, tapi saya nggak bisa pulang. Gitu. Ya sudah kamu nangis sana. Teriak-teriak. Oh, ibu, mama. Ada nggak yang gitu yang di atas-atas itu? Yang nasihat ini juga sama saudara. Dulu waktu di Cipete, ya waktu di Cipete itu tahun 75 awal. Setiap ada orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis langsung dret-dret saya malu saudara, naik ke panggung atas itu saya kemulan. Aslinya itu saya kangen ibu saya karena waktu diperintahkan baca ngapalin surat Tabarok. Saya kangen sekali ibu bapak saya. Umur 10 tahun saudara suruh tugas. Makannya itu ngantri bulgur sama apa? Tempe direbus. Anak-anak di depan saya itu sekolah Pangu di Luhur. Jadi tiap pagi lihat anak berangkat sekolah. Astagfirullah, gak sekolah rek. Bukan gak sekolahnya, saya ingat emak sama bapak itu. Ya toh. Lah, kita sejamaah sampean di sini amal soleh nggih. Amal soleh dengan ngeramut murid segini banyaknya sejamaah. Dinikmati. Jangan jengkel, jangan mangkel. Ada yang badung saudara jamaah nggih, ada yang badung. Kamu harus husnudon. Jangan murid yang wapi-api. Nek murid itu wapi-api gak usah jadi guru Pak Lur. Soalnya guru rene wis wapi. Nggih napa nggih Pak Lur? Nek arek doaplek wis dadi apik lah itu baru. Ngoten Pak Lur. Dadi nek kejaba nek pelanggarane wis kebablasan Pak Lur. Nggih to? Nyekel sentolop, nyekel sekrop, nyekel apa niku lah baru Pak Lur. Ya kalau cuman badung ini sejamaah di jadi sejamaah ya. Saya pernah tugas di daerah, tugas nerobos di Sulawesi. Sulawesi. Mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini ya. Waktu itu saya di Sulawesi nggih. Ini cerita untuk orang Gading ini nggih. Saya di Sulawesi itu satu tempat itu ada mubalek kena KM. Iki gak ngajangi wong dablek-dablek lur nggih. Jadi dia itu mubalek tapi pernah kena KM terus ditampung di Pak Carik. Lo itu terus akhirnya dia jadi baik tugas. Tes tugas. Lah tugas jamaah di daerah di kabupaten situ tahun 87-an saudara, 87. 87 pirang tahun bisa Bogor? Hampir 20 nggih. 17 tahun ya. Hah? Hah? Tahun 87 pirang tahun? Wis lah pokoknya. 28. 2015 sekarang ya. Tahun 87 saya jamaah, saya datang di situ itu ada mubalek. Itu jadi idolanya orang sak daerah. Terus yang lucu saudara jamaah nasihatnya itu khas. Kadang niru Pak Jumikan, kadang niru Pak Darsim. Ini Pak Darsim. Nasihatnya Pak Darsim kan keras suaranya saudara. Orangnya kalem tapi nasihatnya banter. Suaranya banter Pak Darsim nih. Kadang niru Pak Syahid Sulaiman almarhum. Ya, kalau nasihat tuh bisa macam-macam gitu. Terus pernah dipanggil bupati, dipanggil kodim saudara. Panggil kodim itu bawa kamera sing tasik retek, ceklek nih lho. Kamera yang lama itu loh. Bawa kamera, bawa tape recorder itu. Terus langsung masuk ke kodim itu langsung ceklek. Terus Pak
komandan, saya ini merasa terhormat sekali ini, saya nggak pernah mikir hidup saya ini akan diundang oleh Kodim. Saya pengen punya kenang-kenangan dengan Pak Kodim. Nah, terus gak usah ngomong, langsung cekrek kayak Pak Kodim difoto. Tolong saya difotoin dengan ini yang terhormat Bapak ini, foto cekrek. Terus untuk apa ini? Ini untuk cerita anak cucu saya nanti. Oh, saya ini terus ngomong loh, itu apa ini? Rekam Pak. Soalnya ini peristiwa yang langka, kehormatan yang langka saya di Kodim ini, saya pengen rekam suaranya bagaimana. Langsung dicekrek sama saya. Langsung sing asale ati nyentak-nyentak gak wani nyentak lho, gak nyentak gak opo. Padahal di situ itu mau diinterogasi saudara, krono difoto, diopo, tapi gak sido kok. Jadi akali enek lho. Dipanggil bupati juga gitu. Panggil bupati gitu. Dan terus saya tanyain, Mas, sama nih nasihat mau macam-macam niku piye ceritanya? Saya dulu itu sering di kamar. Pak Jumikan kalau nasihat itu sampai lama hampir 2 jam. Sering di kamar, jadi saya hafal nasihat Pak Jumikan tuh arahnya gini nanti. Kalau nasihatnya Pak Said Sulaiman tuh begini. Kalau Pak Darsim itu begini. Ya disebut nama 3 orang itu, Pak Jumikan, Pak Darsim. Well, maksud saya gini loh, cerita seperti ini ya, bukan ngajangi orang double. Kadang-kadang kita sejama kita nikmati mendidik anak-anak ini. Ngaten. Nikmati saja sejama jadi guru, nikmati. Jadi amal soleh, bersih-bersih dinikmati. Jadi bangun masjid dinikmati aja sejama ini rumahnya Allah. Meskipun sampean di sini digaji, well, seberapa sih gajinya? Tapi jangan dilihat gajinya. Saya niatin untuk amal soleh. Dapat ukhuwah alhamdulillah, nggak dapat ya minta. Ngoten lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Kurang sak jam lho. Ini insya Allah 2 hari ini acara habis asar ditiadakan, ya, mengingat banyak ibu-ibu, bapak-bapak atau di Gading ini banyak yang punya kos-kosan, ya toh. Terus juga ngantri kamar mandi semua, jadi ditiadakan ya. Kita harus nudun bilang mudah-mudahan Allah paring barokah, ya, okay? Jadi insya Allah 1 jam lagi ini kita berhenti sholat asar, habis itu istirahat, masuk lagi jam berapa? Jam 8 malam. Tapi usahakan sebelum jam 8 sudah di sini supaya kita nggak wasting time. Soalnya bagi orang Gading ini nggak apa-apa, tapi bagi orang yang jauh-jauh datang sudah jamaah, ya maunya terus-terusan dengerin nasihat. Tapi ya keputusan keimaman sudah jamaah, kita harus nudoni yang paling barokah yaitu. Semoga Allah paling barokah. Ya bagi yang datang jauh-jauh ya bisa nostalgia dengan kawan-kawannya. Habis sholat asar bisa jalan-jalan di Gading, bisa cari mantu atau cari istri atau cari besan atau gitu. Cari tanah, mau beli tanah di sini mau bikin sekolahan di sini, silahkan. Muga-muga Allah paring barokah. Insya Allah cukup ya menikmati ibadah. Kira-kira saged napa betul menikmati ibadah? Saged nggih? Kira-kira saged napa mboten lho? Mulai sekarang nikmati ibadah. Oh, ada satu lagi. Salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Ya toh? Fa wujidat tamatan kutibat tamatan. Jadi pertamanya orang dihisab di hari kiamat itu salatnya. Kalau sempurna ditulis sempurna. Ya toh? Kalau kurang, yaitu qala lil malaika wa huwa a'lam. Allah berfirman kepada malaikat wa huwa a'lam. Ungzuru fi tatawuihi. Lihatlah ada sholat sunnahnya enggak? Lah ini gini maksud saya saudara jamaah. Ada cerita sebelum saya ke Amerika ya, tahun 80-an something. Kemerembeng. Tahun 80-an something itu ada anak sekolah Madinah kenal dengan orang jamaah. Omong-omong sampai diajak ke sini.
Kediri, ke Gading, ke itu. Saudara, aslinya Pontianak. Pontianak itu Kalimantan Barat, Pontianak. Padahal kalau orang Singapura, istri saya ngomong Pontianak itu kuntilanak, saudara. Jadi kalau ada film Pontianak, saya kaget, saudara. Kok ada film Pontianak? Apa Pontianak ini? Oh, ini di Indonesia namanya kuntilanak. Kuntilanak ini Pontianak, saudara. Sembuh kok ngono. Dia itu dari Pontianak, mondoknya di Medina. Terus ketemu dengan jamaah tertarik. Datang di sini terkagum-kagum, saudara. Ngaji Quran, ngaji hadis, semua terkagum-kagum. 2 minggu nggak kerasan. 2 minggu nggak kerasan. Yang buat nggak kerasan ditanyain, saya tanpa mengurangi rasa respek saya, tapi saya nggak bisa hidup di sini. Loh, kenapa? Di sini saya pikir ngajinya Quran hadis, tapi prakteknya masih, mohon maaf ya jemaah, azan asar jam 4, waktu itu jam 4. Saya nggak bisa terima itu karena sudah mendekati maghrib. Apalagi kalau asarnya itu jam 3:30. Ini nama Tuhan lur, jam 3:30. Sekarang alhamdulillah pusat sama Gading ini sudah memutuskan azan asar jam 3:30. Itu sangat bijaksana, saudara jamaah. Itu sangat bijaksana. Karena orang itu masih muda. Ngafalin Quran, ngafalin hadis, banyak hafalannya, saudara. Satu hal. Terus yang kedua, sak masjid ini 1000 orang, dia bilang. Yang sholat sunnah rawatib itu hanya 1-2. Nah, terus hadis Nabi di mana? Apa mereka ini sudah cukup sholatnya? Kalau sahabat, saudara jamaah, yang ditulis oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan di kitab Sholatin Nawafil, sahabat itu melihat, menganggap sholat rawatib sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh itu seolah-olah wajib. Seolah wajib. Maksudnya itu selalu sholat, meskipun sholat sendiri. Coba, insya Allah di Bukhari juz berapa itu yang ada seseorang yang didoakan Nabi, rahimallahu rajulan. Semoga Allah menyayangi seorang laki-laki. Dia di hutan sendiri ingin sholat, terus naik di atas batu besar. Naik di atas batu besar, adzan dia, saudara. Di hutan tuh adzan. Padahal dia tahu nggak ada orang, tapi dia khusnudon. Barangkali ada orang dengar adzan saya dan mau sholat berjamaah. Dia adzan kencang-kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek adzane wong sakniki kan lagune apik lho gitu. Pokoknya adzan kencang, saudara. Habis itu sholat sunnah. Sholat sunnah dinikmatin betul. Sujud di atas batu gede ini. Masih tungguin nggak ada terus komat dikencengin, barangkali masih ada orang dengar komat saya. Gak ada orang datang, dia sholat ya dengan tumuk ninanya, zikir. Habis itu sholat sunnah lagi, didoakan Nabi rahmat dan kasih sayang. Bisa nggak kita, saudara jamaah, sholat sendiri, duluin sholat sunnah dulu, sholat wajib. Kadang kita sejamaah sholat sunnah dan sholat wajib nggak ada bedanya. Bedakan sholat sunnahmu dan wajibmu dengan qomat. Halo? Bedakan sholat sunnahmu dengan sholat wajibmu dengan apa? Meskipun kita sendiri, kalau sholat wajib qomatlah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya toh, nek ganek wong gak usah istawu, gak usah ngono lho. Ganek wong lho gitu. Engko mbok ono kene sampe Allahul hamdan nek sapa? Rabbana walakal hamd. Lho kok gak enek walur mau ayo. Bergurau. Maksud saya itu jamaah, bedakan sholat sunnahmu dengan sholat wajibmu dengan apa? Jadi biasakan, saudara jamaah, meskipun sendiri, kalau ini sholat duhur, qomat dulu. Kalau perlu saja jamaah sama nggak datang di masjid, di rumah sholat sunnah dulu. Adzanlah, rumahmu adzani, jangan jadikan kuburan. Adzan di rumah, panggil istri anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bukan masjid toh, boleh. Boleh. Habis itu sholat sunnah. Habis itu apa sholat jamaah? Qomat. Kita ini banyak jamaah-jamaah yang rumahnya nggak dekat masjid ya. Itu udah susah saudara mau sholat sunnah ya, susah mau zikir ya, susah. Soalnya apa? Apalagi mentalitinya sholat sebagai beban, bukan sebagai apa? Keperluan. Wis pengen ndang mari, ya pengen ndang cepet mari. Nah itu. Semoga Allah paring kita semua bisa menikmati ibadah kita. Amin. Semoga Allah paring kita bisa menikmati amalan kita. Semoga Allah membuat kita di segala sisi kita menjadikan surga kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring barokah.